Oke, teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang COGS. Itu kira-kira apa tuh COGS? Oke, kalau bahasa Indonesianya mungkin teman-teman mengenal dengan HPP, gitu ya. Jadi terserah Anda mau menggunakan istilah COGS atau Cost of Goods Sold atau HPP ya, harga pokok dari penjualan itu. Oke, nah kira-kira itu adalah hal yang sama. Nah, kita akan ngebahas dan ngebedah lebih banyak bagaimana cara kita menentukan HPP ya atau biaya dari produksi. Oke, saya Yusak, saya founder dari Salsa Food. Welcome to my foodies class. Oke, bagaimana kita caranya menentukan dan menghitung COGS atau HPP? Tentunya banyak metode yang kita bisa gunakan. Kalau Anda melihat laporan keuangan, HPP itu dilihat dari jumlah inventory yang ada, gitu ya. Jumlah inventory, selanjutnya inventory beginning dikurangi inventory ending dan segala macam. Nah, yang kedua tujuan dari menghitung HPP ya adalah untuk menentukan harga jual. Nah, untuk menentukan harga jual, Anda harus bisa menghitung cost per unit ya dari tiap-tiap produk tersebut, gitu ya. Jadi berbeda dengan laporan keuangan. Ya, di laporan keuangan biasanya ya sistem itu akan melihat dari inventory adjustment ya, dari beginning inventory, ending inventory, ditambah purchase dan lain-lain. Nah, untuk menentukan harga jual, Anda harus bisa menghitung COGS atau HPP per unit dari produk yang nantinya akan Anda jual. Nah, teman-teman, ada dua jenis COGS tentunya ya tiap produk. Yang pertama adalah COGS untuk produk manufacturing ya, produk yang diproduksi, yang diproses gitu ya, dari bahan baku menjadi finished good gitu ya. Yang kedua adalah COGS untuk trading goods ya, artinya produk-produk yang Anda beli gitu ya. Nah, tentunya caranya berbeda. Yang mana yang paling mudah? Tentunya yang paling mudah adalah menghitung menentukan COGS dari trading good. Kenapa? Karena Anda tidak terlibat dalam proses pembuatan atau produksi produk tersebut. Jadi yang dimasukkan di dalam HPP atau COGS untuk produk yang trading sifatnya adalah harga Anda beli dari supplier Anda, itu adalah HPP-nya. Mungkin ditambah dengan ongkos kirim dan lain-lain, itu akan masuk ke dalam HPP. Ada juga yang menambahkan warehouse ya di dalamnya dalam menentukan COGS untuk trading good. Nah, untuk produk manufacturing ya, ini agak banyak faktor yang harus kita perhatikan tentunya, gitu ya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang kita harus perhatikan di dalam menghitung produk yang Anda produksi? Oke, nah sekarang bagi Anda yang bisnisnya memproduksi sebuah produk, misalkan Anda di restoran atau di kuliner ya, produk Anda harus produksi sendiri di kitchen Anda ya, tentunya Anda harus bisa menghitung cost per unit atau cost per porsi ya dari produk yang Anda tawarkan. Nah, apa aja faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam menentukan harga per unit ya dari produk Anda? Yang pertama tentunya adalah pembelian dari material cost ya, dari raw material. Bahan baku yang Anda beli ya, kira-kira itu digunakan proporsinya berapa banyak ya, Anda harus bisa menghitung tersebut. Misalkan Anda membeli 1 kilo misalkan beras. Nah, dari 1 kilo beras itu berapa yang digunakan ya proporsinya ya, Anda harus bisa menghitung. Jadi kalau beras tersebut harganya let's say misalkan Rp10.000 ya per kilonya, berapa yang digunakan? Misalkan digunakan dalam satu porsi adalah 200 gram, maka biaya untuk beras dalam satu porsi adalah Rp200 gitu ya, atau sorry Rp2.000. Nah, ini harus Anda hitung nantinya. Anda harus bisa pecah menjadi cost per unit. Yang kedua adalah penyimpanan dan transportation cost ya. Jadi kalau Anda bahan baku tersebut dikirim dari supplier dan dicas biaya pengirimannya, maka biaya pengiriman tersebut harus Anda bagi nantinya berapa yang dibebankan per unit ya dari masing-masing porsi tersebut. Ya, damage good misalkan, ini adalah produk-produk yang rusak ya, misal ada juga istilahnya waste misalkan. Ini juga harus Anda masukkan ke dalam HPP Anda gitu ya. Kenapa? Karena misalkan kalau Anda beli beras 1 kilo, ternyata yang dipakai hanya 900 gram misalkan, maka ada 100 gram yang hilang. Nah, 100 gram ini harus Anda masukkan ke dalam unsur HPP karena ini adalah produk yang waste ya, dan ini hilang. Oke, selanjutnya adalah
direct production cost ini juga harus dimasukin. Kenapa? Karena dalam bahan baku, ketika produk tersebut masih dalam bahan baku, Anda harus memproses tersebut. Dalam memproses sebuah produk, tentunya ada banyak hal yang harus Anda masukkan. Misalkan Anda perlu yang namanya gas, misalkan Anda masukin misalkan minyak goreng, misalkan ya, unsur-unsur yang mendukung dalam memproses sebuah produk. Ini juga harus Anda hitung dan Anda harus bagi ke dalam cost per unitnya. Oke, direct labor misalkan, ini orang yang mengerjakan. Ya, siapa sih yang mengerjakan? Yang melakukan produksi itu siapa? Yang memasak itu siapa? Ini Anda bisa masukkan ya ke dalam biaya di dalam HPP nantinya. Nah, waranti, mungkin nggak semua produk bisa kita masukkan waranti di dalamnya. Tapi kalau Anda misalkan bisnisnya elektronik, produk Anda elektronik, sulit tentunya Anda menjual produk elektronik kalau Anda tidak masukkan garansi di dalamnya, betul nggak? Nah, biasanya kalau Anda lihat produk elektronik yang tanpa garansi dengan yang menggunakan garansi, biayanya tentu jauh lebih murah yang tidak ada garansi. Kenapa? Karena di sana biaya produk elektronik ada cost ya, ada risikonya, risiko rusak dan segala macam. Orang yang konsumen yang berani membeli produk yang tanpa garansi biasanya ya dia punya resiko produknya cacat ya, atau produknya kurang bagus dan lain-lain. Tapi perusahaan yang memberikan garansi terhadap produknya biasanya produknya agak mahal. Kenapa? Karena di sana ada resiko dan resikonya ditanggung sama perusahaan, dan resiko tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan HPP nantinya. Packing cost. Nah, mungkin nggak semuanya produk Anda sajikan dalam bentuk kemasan. Tapi ketika produk Anda disajikan dalam bentuk kemasan, misalkan take away ya, Anda punya bisnis kuliner ya, dan tentunya Anda menggunakan kemasan. Entah itu bentuknya plastik, entah itu bentuknya box atau apapun itu Anda harus hitung ya, Anda masukkan ke dalam unsur penghitungan HPP ya nantinya ya. Subkon misalkan, kalau Anda punya proyek, punya pekerjaan ya, Anda lempar lagi ke orang lain, ini juga harus Anda masukkan. Dan tooling cost dan lain-lain ini juga Anda bisa masukkan. Intinya gini teman-teman, Anda harus betul-betul bisa memperinci ya, lebih detail ya, kira-kira faktor-faktor apa aja yang terkait produksi yang langsung, dan itu harus Anda masukkan ke dalam HPP. Jangan sampai Anda salah menghitung HPP. Kenapa? Karena akan menyebabkan ya profit margin Anda nanti akan berkurang. Oke, nah sekarang kita masuk sesi gimana sih cara kita mempertahankan atau menurunkan HPP. Karena tentunya Anda sebagai pebisnis pasti menginginkan profit yang besar dong. Nah, salah satu cara untuk menaikkan profit adalah dengan menurunkan COGS. Nah, bagaimana caranya? Oke, ada banyak sekali cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah Anda harus bisa meyakinkan harga bahan baku, harga overhead gitu ya, biaya overhead, juga harga misalkan direct labor ya, upah terhadap pekerjanya itu tidak naik. Tapi bagaimana caranya? Misalkan Anda bisnis kuliner, bahan baku Anda cabai, bawang, nggak mungkin harganya nggak naik ya. Jadi ini salah satu jenis komoditi yang harganya yoyo ya orang bilang, jadi naik turun. Nah, bagaimana kita mempertahankan harga tersebut ya? Buat pengusaha tentunya harga mahal no problem. Yang penting harganya stabil gitu. Dibanding harganya yang naik turun seperti ini agak sulit kita menentukan nantinya HPP. Oke, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah mungkin dengan melakukan kontrak kerjasama dengan supplier. Nah, di dalam kontrak tersebut Anda bisa masukkan unsur harganya. Bisa nggak Anda tetapkan? Oke, kita kontrak harga, kita kerjasama, harganya kita lock sampai 6 bulan. Nah, jika nggak mau ya, ada banyak cara lagi misalkan ya, kita bisa sesuaikan harganya. Tapi yang namanya harga bahan baku tentunya ya, biasanya udah ada trennya tuh. Bulan Januari seperti ini, bulan Februari seperti ini, bulan Maret akan naik dan segala macam, sudah ada trennya. Dan biasanya trennya itu berulang tiap tahun ya, kecuali ada satu problem misalkan force majeure, misalkan gagal panen ya, atau dan lain-lain, itu mungkin akan sulit kita perhitungkan. Tapi untuk melihat tren bahan baku biasanya sudah ada trennya, dan kita akan bisa melihat ya kira-kira di bulan apa harga bahan baku itu naik. Dalam menghitung cost per unitnya, mungkin Anda bisa lakukan juga misalkan gunakan average misalkan.
Anda average, Anda rata-ratakan harga dari bulan Januari sampai Desember, ketemunya di angka berapa. Bisa juga Anda memasukkan harga yang paling tinggi. Misalkan harga cabai misalkan sepanjang tahun paling tinggi harganya 50.000. Mungkin Anda bisa gunakan 50.000 sebagai faktor untuk menghitung cost per unit ya dari harga produk Anda. Oke, nah itu satu cara yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan dan menurunkan HPP. Tentunya ada beberapa cara lagi dan ini cara yang paling banyak dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar, ya lebih populer. Yang pertama adalah dengan economics of scale. Ya, apa sih artinya? Ketika Anda punya produk, Anda produksi sedikit, tentunya HPP-nya jadi lebih mahal. Contohnya misalkan kalau Anda beli bawang di pasar, tentunya harga bawang tersebut lebih mahal dibanding Anda beli ya di petani misalkan. Tapi petani nggak mungkin jual cuma 1 kilo. Nah, mungkin Anda ambil dari petani 1 ton, harga per kilonya jadi jauh lebih murah, gitu ya. Jadi, kalau Anda memproduksi produk lebih banyak, gitu ya, lebih banyak, biasanya cost per unitnya akan turun, gitu ya. Sama aja misalkan, kalau Anda misalkan mau bikin kaos di percetakan gitu ya, kalau bikinnya cuma 1 harganya mahal, kalau bikinnya banyak harganya jadi dikit. Kenapa? Karena HPP-nya untuk produksi massal jauh lebih rendah ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menurunkan HPP? Yang kedua adalah supply chain ya. Ini biasanya dilakukan sama banyak perusahaan besar misalkan. Jadi caranya bagaimana? Misalkan Anda butuh produk terigu misalkan. Ya, Anda kuasai supply chain misalkan. Apakah Anda punya misalkan lahan ya gandum misalkan. Dari sana Anda produksi lagi, Anda punya lagi untuk proses menjadi terigu misalkan. Anda proses lagi menjadi produk olahan lainnya dan semuanya dalam supply chain tersebut itu misalkan punya Anda. Ya, kalau Anda menguasai supply chain ya biasanya nanti harga jual tiap-tiap rantai itu akan jauh lebih murah dibanding Anda membeli langsung dengan supplier. Nah, ini juga 2 cara yang biasa dilakukan ya untuk bisa menjaga ya mempertahankan bahkan mengecilkan cost of goods sold.